Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Al-ayat amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat yang besar sampai dengan nikmat yang kecil, mulai dari nikmat yang bisa dapat kita hitung sampai dengan nikmat yang tidak sanggup untuk kita menghitungnya. Atas hal itu, kita sebagai insan yang doif, manusia yang lemah, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu memberikan keberkahannya di dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir selain menjadi suri teladan untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga datang sebagai nabi rahmatan lil alamin. Untuk itu, semoga apa yang selalu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita melaksanakannya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki atau kita berada di dalam satu bulan dalam Islam yang disebut dengan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah, akan tiba beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan itu akan diikat, digembok, dikunci, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ini, maka sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menghadapi bulan ini. Ada yang menghadapi bulan ini dengan bahagia, ada yang menghadapi bulan ini dengan biasa-biasa saja. Tapi hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang bijak. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang sopan. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang santun. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkanlah kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu seperti orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, memanggil kita dengan kalimat yang sopan, yang santun dan yang bijak untuk kepada hamba-hambanya. Dipintakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah? Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, satu makhluk Allah yang disebut dengan jin, itu pun oleh Allah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku. Aku perintahkan, maka mereka mengikut. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga nanti saat memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia itu, kita memuliakan bulan mulia itu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memuliakan bulan yang mulia itu? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat wajib, sholat sunnah seperti sholat 5 waktu dan juga sholat tarawih gitu. Ya, kita puasa seperti puasa wajib. Ya, kita membaca Al-Quran. Kalau yang punya harta, dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginfak atau dia memberikan makan kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu, bahkan memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, pahalanya akan dia dapat dan itu tidak dia sangka-sangka. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, maka insya Allah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang menyambut, yang menjemput kehadiran bulan Ramadan ini dengan bahagia ataupun dengan sukacita, maka haram hukumnya jasadnya disentuh oleh api neraka. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga nanti hadirnya bulan yang mulia ini kita menjadi manusia yang akan memuliakan bulan yang mulia ini agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dunia ya akhirat. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.